Salam God Lovers. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Mari pagi ini muliakan Tuhan, puji nama Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, karena ku tahu hanya Engkau penolongku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun rintangan yang ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun rintangan yang ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walau ku tahu sekarang hanya Engkau saja yang dapat bebaskanku dari persoalan. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya akan membahas hidup itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Yuk kita lihat di Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang terkasih, terkadang kita lebih banyak dipengaruhi, bukan bisa mempengaruhi, apalagi yang positif kepada orang lain. Kadang kita tidak bisa melihat dengan siapa kita punya circle, dengan siapa kita punya kelompok, dengan siapa kita berhadapan. Yang tadinya kita punya niatan yang baik untuk bisa memberikan yang positif kepada yang lain, tapi karena circle kita banyak yang toksik, banyak yang tidak baik, mau tidak mau akhirnya kita sedikit dipengaruhi oleh hal itu. Padahal di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7, pada saat kita ditempatkan di satu tempat, kadang tempat itu tidak nyaman bagi kita. Siapa sih yang mau tinggal di tempat yang tidak nyaman? Tapi sebetulnya Tuhan tahu pada saat kita diberikan satu tempat yang tidak nyaman,
Tuhan punya rencana yang baik untuk saudara. Dan itu sering menjadikan kontradiksi di dalam diri kita. Kenapa saya punya lingkungan seperti ini ya? Tidak seperti lingkungan di tempat lain. Ada satu perbedaan, ada sedikit cerita ya. Ada 2 orang sahabat menghampiri sebuah lapak ya, untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya itu ternyata melayani dengan sangat buruk. Kita sering belanja, kita punya pelayanan dan kita punya penjual yang jutek, yang tidak nyaman. Kita sambil membeli itu sambil uring-uringan, sambil kita marah. Kok kenapa sih ini begini? Kok kenapa ini begitu ya? Orangnya kok begini-begini, kok nggak enak. Tapi kita harus membeli itu karena memang kita ada keperluannya. 2 orang ini berarti ada 2 pemikiran. Yang pertama, orang itu membeli tapi dengan menggerutu. Kenapa saya harus memberi barang itu? Padahal orangnya begini, barangnya juga nggak begitu bagus. Tapi karena saya membutuhkan, saya akhirnya harus membeli barang itu. Meskipun orang yang melayaninya sangat buruk sekali. Sementara pihaknya yang lain, yang pemikirannya beda, dia tidak pernah mempermasalahkan mau orang itu bad mood, mau orang itu buruk pelayanannya, mau orang itu jutek pelayanannya. Tapi karena membutuhkan barang tersebut, dia dengan gampangnya dia membeli itu. Karena apa? Manfaatnya jauh lebih besar ketimbang melihat daripada penjualnya itu. Sampai pada suatu saat dia berjalan. Yang satu yang ngomel-ngomel itu tetap dia berpikir, saya tidak akan pernah datang lagi ke tempat itu. Penjualnya nggak bagus lah, nggak enak lah, begini dan begitu. Seolah-olah dia itu ingin melayani. Memang pembeli itu raja, tapi kan bukan raja yang bijaksana juga harus dilayani sedemikian rupa. Tidak. Nah, yang satunya menyampaikan kepada orang yang kedua, kenapa kamu bisa terpengaruh dengan perilaku dari penjual itu? Kalau kamu hidup punya prinsip, apapun yang terjadi di dalam circle kamu, kamu tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan mereka itu. Kamu punya prinsip, kamu hidup punya tujuan. Kamu hidup punya satu pengaruh yang baik kepada mereka. Kalau kita ada circle pertemanan, circle lingkungan yang tidak bagus, yang tidak baik, berarti kita harus baik di situ. Kita harus menunjukkan. Sebagaimana di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi kemanapun dibuang oleh Tuhan, itu pasti punya rencana saudara. Mau nyaman atau tidak, itu kita harus hadapi. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kadang kita punya tetangga yang tidak sama baiknya. Yang sebelah mungkin baik, yang sebelahnya lagi nggak mau kenal. Akhirnya dia uring-uringan. Kenapa? Saya tidak cocok dengan si A, saya tidak cocok dengan si B. Kita tidak bisa melihat itu. Tapi bagaimana pada saat kita ditempatkan di tempat itu, di area itu, yang katanya memang ada kecocokan dan tidaknya, itu kembali kepada diri kita saudara. Tuhan punya rencana untuk saya dan saudara pada saat ditempatkan dalam pelayanan di gereja manapun, kita bisa menerima itu. Berikan kami kepercayaan Tuhan untuk bisa melayani. Baik di lingkungan gereja, di lingkungan pelayanan, maupun di lingkungan rumah tangga kita. Ada di situ. Dan itu yang harus kita terima. Supaya apa? Justru kita harus bisa mempengaruhi dengan hal yang positif kepada mereka. Bukan kita yang dipengaruhi. Kita banyak ya mendengar, tadinya si A ini baik orangnya. Tapi begitu gabung dengan ini, begitu gabung dengan kelompok ini, sekarang jadi ikut-ikutan tidak baik. Itu sering sekali kejadian. Dan banyak kekecewaan yang menimbulkan orang itu bisa berubah saudara. Yang tadinya punya niat baik, dia punya program yang bagus, tapi karena lingkungan dan banyak kekecewaan di dalam dia hidup, di dalam melayani, itu otomatis ada feedbacknya yang negatif di dalam diri kita. Akhirnya apa? Lah saya juga udah sabar, saya sudah baik, kalau dia begitu, masa saya harus diam saja? Ada istilah sabar itu kan setipis tisu, itu kan di dunia luar. Tapi kita hidup di dalam firman Tuhan. Kesabaran kita diuji saudara. Agar apa? Agar kita tahu seberapa jauh kita bisa menyikapi di dalam kehidupan kita.
Kita bisa mempengaruhi orang lain dengan hal yang baik. Tapi kita memborder, kita membatasi hal-hal yang negatif yang akan mempengaruhi kehidupan saya. Kita harus memberikan afirmasi yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kita sambil membentengi. Jangan sampai kita gampang dipengaruhi orang lain. Pada saat kita dipengaruhi, kita ikut-ikutan. Karena apa? Seseorang itu untuk mempengaruhi orang lain dan orang lain itu tidak bisa dipengaruhi, biasanya mereka mencari pertemanan untuk bisa menjatuhkan orang itu. Dan kita pada titik yang lemah bisa terpengaruh dengan orang itu. Tapi begitu saat kita sadar, oh ternyata orang itu sangat baik. Ternyata malah kita yang gampang dipengaruhi orang lain. Jadi saudara, kemana Tuhan membuang kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran pada hari ini, di mana kami bisa tahu bahwa pengaruh di dalam lingkungan, pengaruh di dalam diri, kita bisa mengatasinya dengan kita mengontrol diri kita sendiri. Tuhan, terima kasih banyak rencana di dalam kehidupan kami, di mana kami ditempatkan. Karena Engkau punya otoritas dan Engkau punya rencana yang baik. Agar kami bisa mempengaruhi lingkungan yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.